Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, semua yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Ketua Masjid Nurul Falah, Imam Masjid beserta seluruh jamaah, anak-anak kita yang juga turut berhadir, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa Ustadz kepada Allah, semoga silaturahim kita ini, pertemuan kita ini, semoga Allah lanjutkan nanti kembali kita berkumpul di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehatnya malam hari ini? Ibu yang ditanya, bapak pun saking semangatnya ikut menjawab. Syukurlah, alhamdulillah. Bapak-bapak, orang tua kami, apa kabar semua, Pak? Sehatnya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua. Tapi yang hadir ini tengok sedikit ibu-ibunya. Anak gadis yang banyak tengok hadir malam hari ini. Apa sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah? Ya. Biasanya Ustaz ceramah di Surau Gading Tawakal itu ibu yang ramai, Pak. Kalau bapak-bapak maklum saja lah. Kita kan sibuk, ya kan, Pak? Banyak kesibukan kita ini. Ustaz maklum saja. Tapi malam ini agak beda Ustaz tengok memang. Tak berbanding ibu-ibunya dengan anak-anak gadisnya. Apa memang anak gadis tahun 80-an pun jadi Bapak Ibu. Yang penting semua keluargaku sehat-sehat dan rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya sendiri sudah dari 2015 saya di ujung Batu Rokan Hulu ini. Kali ini saya sampai di Masjid Nurul Falah, Desa Lubuk Nafal. Yang mengundang saya pun sampai malam hari ini belum saya kenal Bapak Ibu. Yang mana yang meng-WA saya? Tolak-tolakan lagi bolak-balik. Yang mana sebenarnya? Pak Imam, mana Pak Imam yang ganteng ini? Abangnya?
Abang namanya Bang Aris. Allahu Akbar. Yang mengundang pun saya tak paham Bapak Ibu. Yang penting admin membuat poster memastikan sebelum saya berangkat. Kalau tak salah tadi pagi mungkin Bang Aris saya kirim ke WA. Datang jempol 3 kali. Mantap. Berarti acara jadi. Saya pikir begitu. Berangkat saya tadi jam 6 dari ujung Batu. Lambat karena tujuannya pun saya tahu tidak terlalu jauh. Kami sholat maghribnya di Masjid Darussalam Trankol. Lanjut kami pelan-pelan. Saya minta Bang Arif share lokasi Bang. Saya berpikirnya dari Simpang itu jauh ke dalam Bapak Ibu. Maka kemudian hampir dekat jembatan datanglah telepon dari nomor baru lagi. Saya bingung lagi. Ini jangan-jangan ini jauh ini, makanya dipantau pikir saya. Nanti usah jembatan belok kanan, simpang yang tanjakan atau habis jembatan Pak? Dua-duanya bisa. Kira-kira begitulah. Bingung saya. Kalau dua-duanya bisa, berarti dekat nih. Nanti Ustadz perempatan belok kanan, turun Ustadz ke bawah, nampak nanti masjid Nurul Falah. Jauh ke bawah Pak, saya bilang begitu. Saya tanya, kurang lebih Pak Ustaz 100 meter kata dia. Allahu Akbar. Kalau tahu nyampe 100 meter jalan kaki dari rumah Bang Makhluk ke sini sudah sampai begitu. Tapi begitulah rupanya lika-liku dakwah ini. Sengaja Bang Aris tak mau dia men-share lokasi. Kalau seandainya di-share-nya lokasi masjid ini, mungkin Bapak Ibu duluan kalian kumpul di sini baru saya hadir itu Bapak Ibu. Tapi karena saya penasaran, jangan-jangan jauh ini Lubuk Napal nih. Begitu saya berpikir Bapak Ibu, karena ada dengar bahasa Lubuknya. Biasa kan Lubuk itu sungai dalam, Napal itu tanah napal. Berarti kan ini jauh ini dari jalan aspal. Itu saya berpikir Pak. Rupanya dekatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orangnya pun baik-baik, ramah-ramah, masjidnya cantik. Ini merupakan syiar. Luas masjidnya, besar masjidnya, berarti insya Allah hidup di sini agama. Insya Allah. Jumlah kakak di sini Bang Aris berapa? Jumlah kakak. Berapa? 115. Yang hadir ini Pak? Dusun 2 saja. Berarti kita yang hadir ini mewakili. Ya tidak begitu dari malam hari ini ya. Yang hadir ini semua dan yang tak hadir pun semua mendapat rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini sungguh sangat berbahagia saya. Pertama bisa bersilaturahim, biar mungkin sudah pernah jumpa di Masjid Tawakal beberapa kali, tapi untuk Nurul Falah barulah ini perdana. Kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa bersilaturahim dengan kita semua. Lalu ini momennya adalah Muharram, maka yang pertama harus kita tes apakah orang Lubuk Napal hafal betul tak nama-nama bulan-bulan Hijriah ini. Ustadz yakinnya hafal, cuman mengulang-ulang kajinya Bapak Ibu. Mana yang belum kita betulkan, mana yang sudah alhamdulillah. Berapa Pak Ustadz jumlah bulan-bulan Hijriah itu? 12 juga. Masehi 12 juga. Ustadz ingin ibu-ibu sebut 6, bapak sebut 6. Tolong jangan kebablasan dan jangan pula ketinggalan. Tolong ibu sebutkan 6, bapak 6, berarti 12. Yang pertama bulan apa namanya? Muharram. Yang kedua Sofar, jangan sabar. Sofar. Ya, nomor 3 Sariawan. Mana ada bulan Sariawan? Apa Bu? Rabiul Awal. Allah, ini karena sudah tua, beda pendengaranku sekarang Bu. Mohon maaf lah. Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil
stop ibu, lanjut bapak dulu. Rajab, terus Sya'ban, terus pak Ramadan, terus Syawal, terus di sini banyak bermasalah ini. Zulqa'dah duluan atau Zulhijjah? Kata nenek Zulhijjah dulu Pak Ustaz. Yang betul nek Zulqa'dah dulu baru Zulhijjah. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12. Nah, apa kaitannya Pak Ustaz supaya kita ini perlu tahu? Karena hampir ibu bapak setiap bulan-bulan Hijriah ini dia ada amal-amal tertentu, terutama yang disampaikan dalam Al-Quran surah At-Taubah. Tolong berhati-hati. Apa isinya secara singkat? Bahwa di dalam bulan 12 ini ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atul huruf, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Kalau dilakukan di sini dosa, semakin besar balasan dosanya. Dilakukan di sini ketaatan, maka semakin berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Mana yang 4 ini dalam hadis Nabi? Salah satu mutawaliyatun, ada 3 yang berurut. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Satu yang terpisah baina Jumada wa Sya'ban, di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah yang disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa Pak Ustaz disebut Rajab Mudhar? Karena sebelum Islam datang, Rajab itu sudah dimuliakan bangsa Mudhar atau suku Mudhar. Nanti kalau Bapak Ibu baca hadis jangan bingung, kok ada Rajab Mudhar? Mudhar itu nama suku, mereka pun memuliakan bulan Rajab ini Bapak Ibu. Lalu apa Pak Ustaz yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini? Ini salah satu bulan mulia. Malam ini ngaji kita Bapak Ibu hanya 2 saja. Berapa Ibu? 2 saja. Selesai nanti yang 2 ini kita tutup dengan doa. Habis itu kalau mau lanjut santunan anak yatim bagus tentunya. Maka habis yang 2 ini Ustaz pesankan kalau bisa kita makan-makan. Kalau ada makan-makannya. Snack, alhamdulillah, itu udah mantap itu. Selesai ceramah nih, doa, snack dulu, baru nanti kita bagikan apa yang bisa kita berikan santunan ke anak yatim. Kita mulai. Sekarang jam Ustaz 9.10 menit. Kita selesai nanti berarti sekitar 9.45 menit. Yang penting ibu bapak bisa amalkan dengan baik. Kenal Bapak Ibu kameramen kita ini? Belum. Jangankan kameramen Ustaz pun baru ini kami tengok. Dalam hati Bapak Ibu seperti itu. Besok-besok kenalan kita. Seringnya saya lewat di sini Bapak Ibu. Duribat alaihimus zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan Allah kepada manusia ini zillah, kehinaan. Kalau manusia Bapak Ibu yang menghinakan kita dan nyaman tinggal di Lubuk Napal, pindah ke Surogading. Di Surogading dihina orang lagi, pindah ke Pasir Pangarayan. Di Pasir Pangarayan dihina orang lagi, pindah ke Ujung Batu. Telepon saya, Pak Ustaz, dan tenang di pasir tadi, pindah ke Ujung Batu. Masih luas tanah di sana, bisa Bapak Ibu tinggal di sana. Pertanyaan Ustaz sama ibu-ibu dulu, jawab jujur. Mana lebih sering ibu-ibu menghina orang atau dihina orang? Mana tahu karena mic-nya macet dan kedengaran, ulang sekali lagi. Mana lebih sering ibu-ibu jamaah menghina orang atau dihina orang?
Payah jawabnya ya Bu ya. Allahu Akbar. Sekali lagi ya Bu, mana tahu masih kurang konsentrasi. Mana lebih sering ibu-ibu menghina orang atau dihina orang? Ibu masih hidup ya kalian? Masih bernapas. Ustaz nanya tuh, mana lebih sering ibu menghina orang daripada ibu dihina orang? Memang orang Lubuk Napal ini suka senyum nampaknya Bapak Ibu. Maka apapun ditanya dengan senyuman jawabnya. Maka Ustaz pun tak paham senyum itu artinya apakah menghina orang atau pernah dihina orang. Supaya jelas ini jawabannya. Pak Aris, abang mana lebih sering menghina orang atau dihina orang? Dihina orang. Bang Aris yang ditanya, Aris juga yang jawab sebelah sana. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jangan bersedih kalau seandainya dirimu dihina, yang menghina itu adalah makhluk, maka kemudian dia tidak akan bisa menurunkan harkat martabat kemuliaanmu karena dia pun adalah makhluk Allah. Semua kita ini pernah dihina, betul Bapak Ibu? Dan kita pun pernah juga menghina orang. Pantaslah kita juga dihina oleh orang. Maka dalam hidup ini menghina pernah, dihina pun pernah. Tapi kalau manusia yang menghina, tidak akan turun harkat martabat kita, pindah tempat kita, maka hilanglah kehinaan itu. Tapi kalau sudah yang punya dunia ini yang menghinakan kita, hendak kemana Bapak Ibu akan pindah? Dunia ini dia yang punya, langit dia yang punya. Tapi kalau dia sudah menghinakan, tidak ada satupun makhluk ini yang bisa lagi menghalangi kehinaan itu terhadap diri kita. Maka Ustaz Rangkuti ini pun tidak saya takut Bapak Ibu dihina manusia. Udah kebal saya dihina orang. Apakah Ustaz dihina orang juga? Oh Bapak Ibu, dihina lah. Ibu pernah dihina orang? Dihina orang. Coba ibu jawab jujur. Ibu miskin dihina orang tak? Enggak. Kaya ibu? Enggak juga Pak Ustaz. Kemudian nanti ibu menjadi orang sukses? Pada intinya, enggak pun dihina orang, semua kita takkan pernah lepas dari omongan orang. Jadi ustadz kita diomongin orang, jadi jamaah kita diomongin orang, jadi anak gadis diomongin orang, udah nikah diomongin orang, jadi oma-oma diomongin orang, jadi nenek-nenek diomongin orang, mati pun nenek besok masih diomongin orang, betul? Jangan terlalu banyak mendengar omongan orang. Sebelum saya kasih tipsnya Bapak Ibu supaya jangan terhina, dua telapak tangan ini Allah ciptakan kepada kita. Apakah dua telapak tangan ini Pak Ustaz? Ketika saya dihina orang, saya gunakan menutup mulut-mulut yang menghina saya. Apakah dia mampu? Jawabnya tidak. 10 orang yang menghina ibu, telapak tangan cuma 2. Menghina satu, tutup mulutnya. Jangan kau hina-hina aku lagi ya. Diam dia. Ngomong satu lagi, tutup pakai tangan kiri. Ngomong yang ketiga, pakai apa nutupnya? Tak bisa kita menutupnya Bapak Ibu. Maka 2 telapak tanganmu Allah berikan. Ketika engkau dihina orang, diomongin orang, itu tidak usah kau gunakan menutup mulut-mulut mereka yang mengejek, menghina, mencaci maki, merendahkan. Tapi 2 telapak tangan tempelkanlah di 2 lubang telingamu. Bahasa kitanya, biarkanlah anjing menggonggong, yang penting kafilah akan tetap berlalu. Alhamdulillah. Ibu-ibu siap gak dihina orang? Tetap juga Bapak Ibu. Sudah siapkan Pak Ustaz? Begitulah. Ini sebenarnya yang mau kita kaji malam ini. Semua manusia ini akan Allah timpakan kehinaan. Aina masutipu, dimanapun kau tinggal, dimana kau berada, kata Allah,
kecuali kau lakukan dua perkara ini, kehinaan akan diangkat. Antonim lawan kata dari hina adalah mulia. Yang pertama, illa bihabalim minallah. Orang-orang yang diangkat kehinaan itu darinya oleh Allah, dialah orang-orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah. Udah bisa ndak, pandai ndak orang lubuk nambal memperbaiki hubungan dengan Allah? Insya Allah. Kalau oma-oma ayahku sudah paham, tahu saya jelaskan dari. Tapi kalau belum paham lagi, paling tidak aku sampaikan supaya makin ingat kita Bapak Ibu. Sudah paham belum? Ibu bilang aja belum, biar sampaikan. Belum. Cara memperbaiki hubungan dengan Allah, mana tahu Bapak Ibu malam ini sampai detik ini ada masyarakat ini khusus jamaah yang hadir ini sudah malam ini tanggal 20 Muharram belum juga dia melaksanakan mandi taubat. Malam hari ini kembali kita ajarkan supaya nanti kita semua bisa melakukan mandi taubat dalam rangka memperbaiki, membersihkan diri, mensucikan diri, karena kita mau tak mau bakalan menghadap Allah. Caranya nanti Bapak Ibu bangunlah kita jam 4. Aku biasa posat jam 3, bagus. Pada intinya makin cepat Bapak Ibu bangun, makin barokah hidupmu. Makin terlambat kau bangun, makin terhina hidupmu. Ibu-ibu yang tak sholat sama sekali, coba tes sekali-sekali. Ibu pernah bangun jam 5 subuh pas azan subuh, dibanding sekali-sekali ibu bangun jam setengah 8. Satu hari itu mana ibu lebih suntuk, bangun cepat atau bangun terlambat? Bangun terlambat Bapak Ibu. Wajarkanlah malam ini, tolong Bapak Ibu amalkan. Nanti bangun jam 4, kemudian kita sudah senang hari ini satu rumah, alhamdulillah semua saya yakin ada kamar mandinya. Betul Bapak Ibu? Beda dengan tahun 80-an, orang payah untuk mandi dan buang hajat, harus ke sungai semua. Listrik pun dulu belum ada. Sekarang senang kita, tinggal beramal lagi. Masjidnya terang, di pinggir jalan, lampunya banyak, rumahnya dekat-dekat. Kalau juga orang lubuk nambal tak muliakan, tak juga makmurkan masjid ini, maka kemudian malu kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bangun nanti jam 4. Setelah bangun Bapak Ibu jam 4, kemudian Bapak Ibu pernah gak mendengar bacaan pas bangun tidur sebelum kita membaca Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Ada nggak bacaan pas bangun tidur sebelum itu dibaca? Sampai nggak ke sini informasinya kira-kira? Pernah ibu bapak dengar bacaan pas bangun tidur begini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru tutup dengan Baghfirli. Begitu dalam hadis Nabi. Siapa yang membaca ini kemudian dia lanjutkan dengan sholat, nanti akan kita jelaskan. Kemudian dua perkara dia peroleh. Sholatnya akan diterima Allah dan doanya juga akan dikabulkan oleh Allah.
Bapak Ibu, dapat nggak bacaan itu kira-kira? Ikuti Ustaz pelan-pelan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu buat aliyil bagus, aliyul bagus. Yang tak boleh aliyal, itu tak boleh. Jadi kalau baca ayat kursi pun ibu-ibu pernah itu. Wala yaquduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu di Quran. Bagi yang paham pernah mondok pesantren pasti dia paham tentang masalah perbedaan antara baris aliyal, aliyul, aliyil. Yang betul ada dua. Aliyyil azim bagus, aliyul azim bagus. Yang salah aliyal azim. Mumpung ingat mengenai baris, istighfar pun jangan salah-salah. Astaghfirullahal azim bagus. Astaghfirullahil azim bagus juga itu. Halnya yang betul. Astaghfirullahal azim. Yang salah fatal bisa rusak akidah. Astaghfirullahul azim. Ada begitu istighfar orang sini. Kadang tak terasa Pak. Astaghfirullahul azim. Maka itu artinya Allah yang minta ampun sama dia. Kalau astaghfirullah al-azim, aku yang minta ampun kepada Allah. Sedikitnya berbeda barisnya, berhati-hati. Satu riwayat itu yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau dibaca seperti habis sholat, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Riwayat lain, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang penting tutup ujungnya dengan faghfirli. Apa arti faghfirli? Maka ampunilah aku. Barulah dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia lanjutkan nanti yang kita jelaskan ini dengan solat. Solatnya diterima Allah, doanya juga dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Izin berdiri Bapak Ibu karena mau praktek. Bukan nanti kamar mandi, masuk kamar mandi dahulukan sunnahnya kaki kiri, keluar nanti sunnah kaki kanan. Masuk ke masjid musola surau tempat yang mulia, dahulukan kaki kanan, maka keluar nanti dahulukan kaki kiri. Jangan dibalik. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ke masjid kaki kanan duluan, keluar kaki kiri. Pertanyaan sama orang dulu nafal, apalah gunanya diajarkan Nabi sunnah sekecil ini? Kenapalah kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri, kalau masuk masjid harus kaki kanan? Siapa yang dapat boleh ulang duluan. Anak-anak ada yang dapat? Kalau dapat kalian bisa kasih kalian 50.000. Mendengar 50.000 itu ya sesak napasnya, tapi menjawabnya tidak mau dia. Coba, apa anak Ustaz kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri? Apa alasannya? Jawab saja, salah pun tak apa-apa. Kalau masuk masjid kenapa harus kaki kanan? Apa alasannya?
Iya betul. Masjid tempat suci kaki kanan. Alasannya Ibu kenapa harus kaki kanan? Itu loh maksudnya. Karena toilet ini agak-agak kurang bagus, maka kiri duluan gitu. Oh, mantap juga jawaban Ibu itu. Masih kurang tepat Ibu mohon maaf. Ini Bu, supaya ada sedikit bertambah sedikit ilmu kita mengulang kaji. Rupanya. Kenapa Nabi ajarkan kalau masuk ke kamar mandi ke toilet kaki kiri? Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaki kiri ini kita dahulukan. Urat kaki kiri ini berkaitan langsung dengan paru-paru Bapak Ibu. Rupanya di toilet itu kita semua sepakat, semahal apapun keramik toilet itu, maka kita yakin di situ banyak najis, kotoran, tempat setan. Betul Bapak Ibu? Maka kalau orang mengamalkan sunnah pakai kaki kiri duluan masuk, seandainya dari telapak kakinya masuk kuman, maka kemudian dia tidak akan sakit karena langsung dihalangi, dibatasi dan dibentengi dengan paru-parunya. Itu ayat koma alasannya. Maka biarpun kecil sunnahnya, jangan sepelekan. Mulai nanti masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri dan jangan lupa membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu kemampuan nanti. Kalau ke masjid Pak Ustaz kok kaki kanan, apa kaitannya? Kaki kanan kaitannya dengan qalbun, hati. Maka orang yang masuk masjid sembarangan, ada yang pakai kaki kiri, ada yang dua kakinya sekaligus meloncat dia, pasti lebih berbeda khususnya dibanding dengan orang yang mengamalkan sunnah, dia masuk pakai kaki kanan. Apa sebab? Orang mengamalkan sunnah masuk masjid pakai kaki kanan, dia lebih khusyuk sholatnya karena kaitan urat kaki kanan itu langsung bersambung dengan qalbun atau hati. Itunya Om buat selama ini. Insya Allah. Yang belum membuat mulai besok kalau masih hidup kita buatlah begitu. Masuk kamar mandi kemudian ambil air, izin maaf. Yang pertama dilakukan cuci tangan dulu. Habis cuci tangan mohon maaf jongkok buang hajat dulu. Selesai buang hajat izin maaf bagi yang sudah berkeluarga. Kalau dia sedang berhadas besar, maka tentunya cara menyiramnya jangan pernah menyiramkan air dari kepala duluan, tapi menyiramnya dari kaki duluan. Mulai dari telapak kaki, naik ke betis, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke bahu, sampai di bahu berhenti dulu sekitar 3 sampai 5 detik. Bukan 5 menit, 5 detik, sebentar saja. Hadis itu baru kalau punya mohon maaf hadas besar, mandi janabah lah. Kalau yang pakai junub Pak Ustaz tak ada hadas besar, langsunglah yang pertama lakukan mandi taubat. Kalau orang lumpuh nafal dikasih sedikit hafalan, kira-kira mau tak Bapak Ibu menghafalnya? Insyaallah ya Bu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak hafal juga, sebelum Ustaz pulang, kasih saya nanti Bang Aris pulpen sama buku, biar saya tulis kenang-kenangan, fotokopi, bagikan nanti ke jamaah ini menjadi amal jariah. Kalau Pak Ustaz menulis payah sekarang tak nampak lagi, nanti 2 hari ke depan tonton nanti YouTube-nya, Lumuk Nafal akan keluar YouTube-nya di internet. Nanti tinggal ketik di YouTube UJR channel, subscribe, like, and share. Nanti ada ini insya Allah. Anak-anak tadi sudah itu saja kerja orang. Begitu saya sampai diketok-ketoknya kaca mobil itu. Saya pikir ini bahaya nampaknya, saya pikir begitu. Tapi masih amannya tadi kan? Kenapa kalian terus gambar Ustaz itu tadi? Rindu kalian itu. Baru ini kita jumpa. Nanti tonton dulu YouTube-nya, nanti Lumuk Nafal ini akan keluar di YouTube insya Allah. Hidupnya kamera kita ini hidup ini. Nanti gaya-gayaan saja, udah janji kita ini kan. Insya Allah tonton nanti Bapak Ibu.
Nah, apa bacaannya Pak Ustaz? Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Karena sudah banyak nenek-nenek, kakek-kakek payah menghafal bahasa Arab, tidak usah pun pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Aku niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Siramkanlah air itu pertama tadi setelah di bahu berhenti tunggu 5 detik. Siramlah ke kepala dengan niat mandi taubat. Lalu kemudian ambil air. Biasanya kita mandi pakai gayung atau pakai shower, terserah. Yang penting ada bacaannya. Ambil airnya, baca yang pertama, Rahmatullah. Apa bacaannya? Cepatnya ibu nangkap nampaknya. Rahmatullah. Coba. Oke. Ambil air kedua, baca lagi bacaannya. Afwallah. Coba. Afwallah. Yang pertama tadi. Yang kedua. Alhamdulillah. Yang terakhir nomor 3 ini agak panjang sedikit. Ambil air yang ketiga dalam rangka ingin mensucikan diri dengan mandi taubat. Bacaannya adalah Saqahum Rabbuhum syaraban tahura. Coba. Oh, banyak kali ya. Nah, ikuti Ustaz. Saqahum Rabbuhum syaraban tahura. Saqahum Rabbuhum syaraban tahura. Yang pertama tadi, itulah masalahnya. Aku mengajari nenek-nenek ini agak payah memang Bapak Ibu. Makanya bilang menulis nanti ya. Tulis nanti ya, kalau nggak hafal ya. Pertama tadi Rahmatullah. Yang kedua Afwallah. Yang ketiga Saqahum Rabbuhum syaraban tahura. Kalau Bapak Ibu dapat nomor 1 Rahmatullah, yang kedua Afwallah, yang ketiga itu kalau malas nanti menulis dan tak bisa kita tulis, mana tahu kelupaan, Bapak Ibu buka nanti di surah Al-Insan atau surah Ad-Dahri ayat ke-21. Dia ada nama surahnya 2 yang berbeda. Al-Insan 1, Ad-Dahri 1. Juz berapa itu Pak Ustaz? Juz 29. Pangkal ayatnya surah itu Pak Ustaz, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bang Aris. Oh Bang Aris. Di sini kalau Jumat subuh dipakai enggak sujud tilawah atau sujud sajadah? Ada enggak? Ada atau tak ada, Pak? Kalau ada, itu akan bertemu bacaan nomor 3 tadi. Karena kalau kita pakai sujud tilawah atau sujud sajadah, rakaat pertama kita baca alif lam mim sajadah sampai ayat 15 kan sujud. Naik lagi lanjutkan 16 sampai 30. Rakaat kedua naik yang dilakukan Nabi sunnahnya Jumat subuh membaca surah Ad-Dahri atau surah Al-Insan. Itulah jumpa bacaannya ayat ke-21. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Begitu dia. Dapat itu dia ya. Supaya melanjutkan kaji ini ya. Insyaallah dapat lagi. Nenek jawab aja. Udah dapat Pak Ustaz, udah aman. Begitu kira-kira. Dia senang hati dulu dia. Udah dapat. Insyaallah. Setelah selesai mandi taubat, keluar dari kamar mandi, dahulu kaki kanan. Apa yang dikerjakan Pak Ustaz? Malam ini kerjakanlah yang 5 sholat ini paling tidak. Bentang sajadah pakai mukena bagi perempuan, bapak pakai sarung, pakai wangian, pakai peci, bersih karena sudah mandi taubat. Lalu kemudian nomor 1,
kalau mau dicatat-catat, kalau mau tak dicatat, mau diingat pun silakan. Mau rekam, rekam, kenang-kenangan bisa. Yang pertama yang dilakukan setelah habis mandi taubat, setelah keluar dari kamar mandi bentang sajadah, maka lakukan sholat sunnah pertama. Sholat sunnah wudu. Pernah ayat koma sholat sunnah wudu? Pernah. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Habis 2 rakaat, tegak lagi. Lakukan sholat kedua. Apa nama sholatnya Pak Ustaz? Sholat sunnah taubat. Usolli sunnatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apalah orang lubuk nafal keluargaku ayat sholat sunnah taubat yang 2 rakaat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Apa ayatnya, Mak? Nenek dulu. Oh ya, selama ini kalau sholat sunnah taubat apa ayatnya Allah buat? Ayat langganan Pak Ustaz. Kira-kira begitulah supaya agak gampang kedengaran. Kalau mau Bapak Ibu ayat yang paling afdal sholat sunnah taubat, nanti buka dalam Al-Quran, rakaat pertama buatlah surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Pangkat ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sampai 2 ayat. Naik lagi rakaat kedua, sambung lagi masih Ali Imran 135 dan 136. Pak Ustaz, kami gak dapat ayat itu. Pak yang menghafalnya, kami sudah tua. Balik lagi ke ayat langganan. Buat rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu udah mantap itu. Yang penting jangan ada alasan tak sholat sunnah awal. Salam, naik lagi. Apalagi Pak Ustaz nomor 3, sholat sunnah hajat. Cepat sikit. Naik lagi nomor 4, sholat sunnah tahajud. Yang kelima nih Pak Ustaz, boleh dibuat tergantung keadaan. Apa nama sholatnya? Sholat sunnah witir. Kalau habis sholat isya nih tadi, Bapak Ibu sudah witir tadi biarpun 1 rakaat, nanti ayam koma tahajud jam 4, nggak usah pun witir lagi, tak apa-apa. Akhirnya Pak Ustaz, la witrani, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Tapi aku Pak Ustaz mau witir lagi nanti jam 4. Berapa rakaat kau tadi habis isya witir? 1 Pak Ustaz. Nanti witirmu jam 4 itu tambah 2 lagi. Karena arti witir itu adalah ganjil, tak boleh genap. Apa Ibu, apa yang mau dilakukan malam ini? Sholat sunnah, wudu, sholat sunnah, taubat, sholat sunnah, hajat, sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah, witir. 5 inilah tugas kita malam hari ini dalam rangka memperbaiki hubungan kepada Allah. Lalu Pak Ustaz, apakah cukup sholat itu saja? Tidak. Setelah Bapak Ibu habis melakukan sholat itu, nomor 1 dalam Quran yang paling bagus kita lakukan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ada orang-orang di waktu sahur itu yang mohon ampun kepada Allah. Mau tahu ayat koma bagaimana cara Allah supaya kita tahu Dia ampunkan dosa kita yang berhubungan dengan Dia? Malam ini coba buktikan, coba tes. Habis sholat-sholat yang kita jelaskan ini, kemudian masih tetap duduk, baca Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Terserah mau apapun lapasnya, tapi yang jelas minta ampun kepada Allah. Kalau sudah malam ini mau air mata ini menetes, kemudian betul-betul menyesal, selama ini sholat banyak terlalaikan, puasa Ramadan banyak tinggal-tinggal, ke masjid pun jarang-jarang, maka menangis malam hari ini sebelum air matamu menetes ke bumi,
lebih duluan Bapak Ibu, ampunan Allah sudah Allah berikan kepada hambanya. Pertanyaannya, orang dulu nafal kerjakan di tiap malam? Alhamdulillah. Yang belum, kerjakanlah. Yang sudah, tingkatkanlah. Apa sebab? Semua orang lubuk nafal termasuk yang megang mikrofon malam hari ini, kita tidak tahu besok pagi kita masih hidup atau tidak. Jangan-jangan malaikat Israel itu sudah menunggu ustadznya di parkiran dan sampai kubur saya lagi sampai ke ujung batu. Siapa kita yang tahu Bapak Ibu? Artinya jangan tunda taubatmu, ilmunya sudah disampaikan, tinggal mengamalkan. Kalau juga tak mau mengamalkan, maka tak salah kami lagi. Sudah kami jelaskan cara memperbaiki hubungan dengan Allah. Banyak obat nanti istighfar ya, banyak ayat nanti malam istighfar ya, sampai air mata di mau menetes. Dari semua istighfar di dunia ini yang paling bagus tidak ada selain daripada Sayyidul Istighfar. Hafal obat Sayyidul Istighfar? Abang-abang hafal Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafalnya lagi. Kalau belum hafal, Kamaris, tolong cari lagi ini di Google Chrome. Setelah jumpa Sayyidul Istighfar, tolong screenshot. Kalau ada jamaah ini pakai grupnya pengurus masjid, bagikan. Kalau tak ada oma-oma kita pandai pakai handphone, printkan, dekatnya ke Surogade, fotokopi ratusan lembar, bagikan ke jamaah. Tak usah dikutip biaya. Berapalah 100 lembar fotokopi, paling nanti korban kita 50.000, dibaca oleh orang-orang duduk nafal, berapa banyak pahala yang kita peroleh. Begitu umat dapat kertasnya besok, jangan nanti dibuat bungkus cabai. Lalu Ustaz, tempelkan di mana umat biasa sholat di rumah, tempelkan di dinding kamarmu, tempelkan di dinding-dinding yang menurut ibu sering bapak ibu tengok, supaya nanti biarpun Sayyidul Istighfar itu tak kau hafal, tapi sering kau baca. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini sekali saja di waktu siang hari, penuh dengan keimanan kepada Allah, dan sampai umurnya ke malam hari, meninggal dia hari itu, maka wajiblah hukumnya dia masuk surga sekali saja. Kalau ada orang baca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam dan sampai lagi usianya ke besok hari, sama juga pahalanya kata Nabi, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Amalkan, berharga itu Bapak Ibu. Apa yang mau kita tunggu di dunia lagi? Harta dicari, tak ada cukupnya. Rumah dibangun, tak ada siap-siapnya. Yang penting jangan lalai beramal. Ayo Bapak Ibu, ikuti Ustaz. Biarpun tak dapat malam ini, penting sudah pemenangkan sama Bang Aris. Kalau nanti kan dicarinya juga, saya kirim sama beliau. Ini dia Sayyidul Istighfar, bagi ke jamaah. Begitu Bapak Ibu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar inilah kepala dari semua istighfar yang ada di dunia ini. Amalkan itu. Apa isinya Pak Ustaz? Ya Allah, banyak nikmat kau berikan kepadaku. Terkadang nikmat itu aku gunakan mendurhakaimu, maka aku minta ampun kepadamu ya Allah. Betul tak Bapak Ibu? Sehat dibuat Allah pada datang ke masjid kita,
sehatnya dibuat Allah, kaki tidaknya kena asam urat. Dan kita datangi panggilan azan itu, tahunya malam ini ada pengajian Muharram, sehatnya badan, harta dikasih Allah, rumah dikasih Allah, motor dikasih Allah, mobil dikasih Allah, kebun sawit dikasih Allah, kebun karet dikasih Allah. Tapi dia gunakan nikmat itu untuk menentang Allah. Itu salah satu isi dari Sayyidul Istighfar. Nanti kalau sudah mati, pahamnya kita hidup di bawah itu. Berapa banyak kelalaian kita dalam mengarungi kehidupan ini. Na'udzubillah. Mau tak mau menarik rezeki itu supaya jangan banyak beban pikiran. Bangun cepat, lakukan istighfar sebanyak mungkin macam tadi. Dan saya tambah amalannya sedikit supaya ayah omah di hari tua ini supaya jangan banyak pikiran, supaya tenang. Ya Mak ya? Kata Nabi, kalimatani, dua kalimat, habibatani ilar rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Sakinatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan Allah. Khafifatani 'alal lisan, sangat ringan dibaca-baca, diucapkan oleh lisan. Siapa yang membaca dua kalimat ini sebelum azan subuh berkumandang, maka dia akan dikejar-kejar rezekinya tanpa dia sulit mengejar-kejar rezekinya. Tenang, ibu dibuat Allah. Apa bacanya, Mak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu saja. 100 kali sebelum azan subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca dalam hadis itu, kalau mau ditambah dengan istighfar bagus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah. Coba ayah omah, saudaraku, keluargaku nafal. Kalau tak percaya janji Rasulullah ini, mulai nanti malam coba amalkan dulu. Tapi dengan niat jangan ingin mencoba-coba. Artinya yakin 100%. Mudah bagi Allah merubah nasib kita. Mudah bagi Allah membuat yang mustahil. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Dalilnya, ibu berapa jumlah surah Yasin ayatnya? 83. Ayat 82 itu apa bunyinya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terjemah orang lubuk nafalnya, kalau saja Allah itu mau berbuat sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah Bapak Ibu. Cukup dia katakan saja kun, jadilah. Yang miskin mau dikayakan, mudah bagi Allah, kaya engkau. Fayakun, maka kayalah dia. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mental kitanya yang miskin, maka sesuai hadis kudusi, hamba itu sesuai nasibnya dibuat Allah sesuai dengan prasangkanya kepada Allah. Kalau sering kau mengeluhkan, kau katakan kau miskin, kau miskin, kau miskin, makin Allah miskinkan kau dalam hidup ini. Tapi kalau pikiranmu selalu berkata, kau kaya ya Allah, kau kaya ya Allah, aku kaya nih Allah, demi Allah, Allah kayakan engkau. Karena itu hadis kudusi, sesuai prasangka hambaku terhadapku, begitulah nasibnya kata Allah. Omong-omong jangan bersangka sama Allah. Mudah bagi Allah merubah itu semua. Nah, jam berapa ini? Oh Tuhan, 9:51. Lagi lewat janji kita 9:41 tadi. Sekarang 9:51. Hampir jam 10. Sampai jam 10 ya Bu. Oh Tuhan itu. Udah agak goyang juga kurasa itu loh Bu.
Tuh singkatnya, dalam memperbaiki hubungan kepada Allah di bulan Muharram, sudah Ustaz sampaikan, jelaskan sesuai dengan ilmu saya. Tinggal semua keluarga amalkanlah dengan tujuan supaya sama-sama selamat kita dari dunia ini. Kematian sudah sangat dekat. Yang kedua terakhir, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, supaya Allah tidak menghinakan kita di dunia ini. Bapak Ibu, perbaiki hubunganmu dengan Allah sudah. Wa hablin minan nas, perbaiki hubungan dengan manusia. Ini yang payah urusannya. Contoh, bisa nggak Pak Ustadz aku nanti malam sholat sunnah taubat kemudian istighfar seperti yang Ustadz ajarkan, menangis aku sejadi-jadinya, apakah Allah ampunkan Pak Ustadz dosaku? Yang berhubungan kepada Allah iya, yang berhubungan dengan manusia, kalau ucapanmu sering menyakiti orang, air mata darah pun malam ini keluar, sebelum kau minta maaf Allah tak ikut campur sebelum kau selesaikan kepada yang bersangkutan. Istri ke suami minta maaf, suami pun ke istri minta maaf. Demi Allah, tidak akan turun harkat martabat derajat seorang suami apabila dia yang duluan minta maaf kepada istrinya. Demi Allah tidak turun. Yang sering terjadi, ibu yang minta maaf duluan sama bapak, atau bapak minta maaf duluan sama ibu. Apalagi satu Idul Fitri, ibunya yang mendatangi bapak. Jarangnya suami itu datang, dia mengatakan maaf. Kalau Ustaz aku macam mana? Saya lebih menginginkan, lebih mengutamakan, dan sering saya lakukan sampai hari ini. Lebih seringnya saya duluan minta maaf sama istri saya. Kok bisa Pak Ustaz? Nanti melonjak istri? Enggak. Makin sering saya minta maaf, semakin bermarwah saya di hadapannya, semakin bermartabat, berharga saya di hadapannya. Apa sebab? Karena belum dia mengatakan salahnya, saya duluan mengatakan salah saya. Contohnya, istriku, maafkan saya. Mulai 2014 kita menikah, banyak tentu kekurangan, keterbatasan kemampuanku dalam mewujudkan keinginanmu selama ini. Pengen kau mungkin bermimpi harus punya emas, tak bisa memberikan emas, kau sabar juga. Pengen kau beli baju, kalau duitku tak ada, tetap kau sabar juga. Maka kemudian saya datang, apakah bisa kau maafkan semua kelemahanku itu? Kata dia, sama nyoba. Aku itu tujuannya. Kadang abang berangkat ceramah, tapi sekadang aku tengok abang. Kadang sibuk juga tidak, saling memaafkan. Disitulah baru turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau masih punya musuh di lubuk nafal ini, ingat baik-baik, semakin banyak musuhmu, semakin sempitlah dunia ini terasa dalam kehidupan. Betul? Makin banyak musuhmu, makin sempit dunia ini kau rasa. Makin banyak kawanmu, makin lapang dunia ini kau rasa. Tak percaya? Buktikan. Di lubuk nafal, di depan masjid, ada musuhnya satu. Malas dia gara-gara musuh di masjid. Takut mereka berdua jumpa di masjid. Ke Surogani, musuhnya satu. Asal dia ada undangan ke Surogani, tidak mau dia pergi. Ada musuh di situ. Nanti takut dibacoknya pula musuh itu. Tak jadi dia pergi. Di jumpa itu kan, tapi kapan? Ada jalan sana. Tidak, di jumpa itu ada musuhku. Orang yang banyak musuh, sebelum dia mati, sudah Allah sempitkan kehidupannya dalam dunia ini. Apa yang bisa dilakukan? Orang beriman yang paling hebat adalah yang mampu dia mengucapkan permohonan maaf apabila dia salah, dan mampu dia memaafkan apabila dia dizolimi orang. Tolong ibu jawab, mudah-mudahan jangan salah. Mana bapak ibu lebih mudah minta maaf dibanding memaafkan?
Mana boleh dibuka? Minta maaf atau memaafkan? Sama-sama sulit ini ya kan? Contohnya anak ini saya suruh ke depan, gak ada salahnya saya tarik telinganya, nangis dia. Apa saya bilang? Nah, Ustaz minta maaf ya. Saya yang minta maaf, kemudian dia yang tersakiti. Mana posisi kami lebih sulit? Yang minta maaf atau memaafkan? Lebih sulit ya Pak Ibu memaafkan dalam hidup ini. Minta maaf itu biarpun sulit, tapi tidak sesulit melapangkan dada memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ayah umat punya salah, cepat-cepat kau minta maaf. Ulurkan tanganmu. Ini gara-gara harta warisan tahun ke tahun, tak berusaha dia dengan saudaranya. Tak apa yang mau dia inginkan dalam hidup ini. Meninggal besok baru sama-sama tahu. Banyak orang-orang merasa dia akan hidup masih lama dan kemudian dia terbuai dengan dunia ini. Nauzubillah. Yang bertetangga, baik-baiklah kalian. Yang berumah tangga, baik-baiklah kalian. Saling memaafkan. Terakhir kajian kita ini adalah jangan sampai orang lubuh nakal, suka mengambil punya orang, suka mengambil tanah orang, suka nanti mencuri sawit orang. Kalau itu dilakukan, taubat kau malam hari ini biarpun menangis darah sayyidul istighfar, tidak akan Allah ampuni sebelum engkau datangi yang punya tanah yang kau ambil, yang punya sawit yang kau curi. Dalilnya dalam Quran, wa may yaglul, siapa yang berlaku curang di dunia ini. Pernah kau curi sawit orang? Kapan Pak Ustaz? 20 tahun yang lalu. Belum selesai? Belum. Nanti kau meninggal di akhirat. Ya'ti bima qala yaumal qiyamah. Nanti kecuranganmu itu akan didatangkan di hadapan Allah. Dan hadis Nabi menyebutkan, kalau ada orang lembut nafal membuat satu kelakuan yang tak baik, dirampasnya tanah saudaranya sejengkal pun dalam hadis Nabi, maka nanti di akhirat dan selesai urusan di dunia ini, nanti di akhirat sejengkal kali 7 lapis bumi Allah akan kalungkan biulukihi di atas pundak lehernya. Sebelum ayah Omar meninggal, kalau ada sangkut paut tentang tanah, pernah kau geser-geser balok tanah, batas tanah sebelum meninggal, balikkan segera, karena di akhirat besok itu akan jadi bersangkutan yang panjang, menyeret-nyeret tanah sejengkal kali 7 lapis bumi. Kalau sehektar kali 7 lapis bumi. Nauzubillah, sebelum meninggal sekali lagi selesaikan, baru kita terangkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan Allah gampangnya urusannya, yang penting taubat, jangan ulangi lagi dosa yang sama. Hubungan dengan manusia agak repot sedikit. Cakap yang terlanjur, minta maaf. Engkau disakiti orang, maafkan. Harta kau ambil, balikkan, minta izinkan. Maka sebelum jenazah itu berangkat ke kuburan, selalunya ahli waris berpidato 3 perkara. Yang pertama, kalau cakap omakmu almarhumah selama ini bergaul ada menyakiti tetangga, handai tolak jiran, mohon kesaksian kita. Bisakah dimaafkan? Maaf. Dari sudut tak mau dia jawab. Tak maafkan, mampus kau katanya. Apa menunggu seperti itu dulu baru minta maaf? Apakah orang yang mewakili permohonan maaf? Dan usah terlalu bagak-bagak kali, hebat-hebat kali kita rasa mau berjabatan, mau berharta. Jawab Bapak Ibu Lubuk Nafal dengan jujur. Kalau kita meninggal besok, sekaya apa kita, setinggi apa jabatan kita, yang mau menggali kubur kita besok orang kaya atau orang miskin? Jawab Bapak tenang. Miskin, kata Bapak. Betul. Maka yang kaya-kaya tidak usah sok beragak-agak. Yang hebat-hebat tinggi jabatan tak usah merasa hebat. Nanti kau mati, yang mau mengangkat kerandamu pun, kalau yang kaya tidak mau dia lecet tangan halusnya, yang miskin juga membotok engkau besok. Yang menggali kubur besok siapa? Takkan mau yang kaya-kaya itu pegang cangkul. Yang mau orang miskin juga. Ketika engkau kaya, di situ
bukan letak kemuliaan maka kau sombong angkuh, tapi di saat engkau punya hati, di saat engkau besok tak berdaya, jangan-jangan orang yang sering kau sepelekan, kau hina, justru dialah orang yang paling berjasa di saat-saat merawat jenazahmu. Mudah-mudahan paham Bapak Ibu maksud ceramah saya ini. Kalau dua perkara ini kita lakukan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, itulah momentum Muharram ini. Maka bersih kita kembali, mulai dengan lembaran baru. Malam ini 20 Muharram, lanjutkan amal kita, harus lebih baik tahun ini dibanding tahun-tahun yang sudah-sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa disampaikan. Keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz dalam menyampaikan tausiah ini, supaya tidak jadi bersangkutan yang tidak baik besok di hadapan Allah. Tolong kesaksian Bapak Ibu, bisakah Ustaz dimaafkan, diizinkan dunia dan akhirat? Maaf Bapak Ibu. Maaf, alhamdulillah. Sama-sama memaafkan. Ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada sangkutan dosa, justru Allah ridho pahala yang diberikan malam hari ini. Mari kita istighfar dan kita aminkan doa-doa kita, bertanda acara kita ini sudah selesai, dan nanti silakan dilanjutkan dengan santunan anak yatim sesuai arahan panitia kita. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna ya Rahman warhamhuma wa akrimhuma kama rabbayana shaghira wa li asatidna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal ni'mata was sihhata was salamata wal barakah waftah lana abwaabal ilmi waftah lana abwaabal rizqa minal halal thayyiban mubarakan wasi'ah, khususan ya Allah li ahlina wa li ahli hadhil jamaah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.